Saudara-saudari yang terkasih, kalau sebuah keluarga berjalan bersama, maka yang kuat tidak akan meninggalkan yang lemah. Saya ambil contoh tahun lalu ketika saya ziarah, ada satu oma usianya sudah hampir 90 tahun. Saya pikir, astaga, bagaimana oma ini dapat mengikuti langkah orang-orang muda. Tetapi di luar dugaan, oma ini kuat sekali jalan, meskipun pelan, seperti kura-kura kira-kira. Dan hebatnya lagi, dia bisa membawa tempat duduk dia. Jadi kalau dia sudah capek, dia bisa duduk. Dan lebih hebat lagi bahwa anak-anak dia, cucunya, itu berjalan di belakang bersama dengan dia. Mereka selalu bilang, dulami pastor, dulami semua, nanti kami menyusul. Dan selalu sampai ke tempat di mana kami berada. Yang kuat tidak meninggalkan yang lemah, melainkan justru menopang yang lemah. Sama dengan kalau menyeberang jalan. Coba perhatikan kalau anak masih kecil. Anak kecil pasti tidak bisa membedakan kapan dia harus timingnya untuk menyeberang. Maka Anda tidak akan membiarkan anak Anda jalan sendiri. Lewat moko. Di lapok mobil nanti kau pasti menyesal. Tapi pasti kau akan tuntun dia. Sebab dia belum mampu. Nah, Allah juga seperti itu dalam kehidupan kita. Bacaan pertama dari nubuat Sakaria dengan sangat indah menggambarkan Allah itu bagaikan raja yang rendah hati. Raja itu dalam pikiran kita, kan naik itu kalau bisa kuda yang paling hebat, naik kereta kencana yang mewah, diiringi oleh pasukan-pasukannya. Tetapi raja yang akan datang ini, dan itu adalah Yesus, digambarkan dalam nubuat Sakaria sebagai raja yang rendah hati. Dalam bahasa Ibraninya, Ani. Tidak tahu kalau namanya Ani di sini. Ani artinya lemah lembut, rendah hati, miskin, bahkan menderita. Mengapa Allah menggunakan gelar ini? Sebab ini saudara-saudara terkasih, dan ini yang indah. Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, mau turun ke bumi menjadi manusia, dan berarti dia mau berjalan bersama dengan kita. Inilah Raja yang rendah hati dan lemah lembut yang digambarkan di dalam bacaan pertama. Untuk apa? Di layar Anda akan melihat gambar yang diambil dari inspirasi Injil hari ini. Apa yang disabdakan oleh Yesus. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu, tolong teman-teman tim LCD. Kuk itu adalah balok yang dipasang pada binatang pengangkat beban. Dan yang indah adalah ini. Yang satu binatang yang sudah lebih berpengalaman. Yang satu lagi binatang yang kira-kira pengalamannya lebih kurang atau baru belajar. Sehingga binatang yang jauh lebih berpengalaman ini dapat mengarahkan langkah dan mengarahkan kemana mereka berjalan. Sangat indah Yesus menggambarkan ini. Sebab dengan mengatakan pikulah kuk yang kupasang bagimu, Yesus mau mengatakan kamu satu, saya satu. Jadi Tuhan yang maha tinggi itu mau memikul beban yang kita miliki. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa menderita seorang diri. Contoh sederhananya begini, kalau Anda mengajar anak Anda menyetir, contoh, peran Anda sebagai co-driver. Anda menunjukkan kepada anak Anda, ya kalau yang dulu mobil manual, injak kopling, injak rem, sekarang kan tinggal masukkan saja di D, injak rem, kapan P, dan lain-lain. Kalau Anda terampil, Anda mahir untuk mengarahkan anak Anda, dan Anda sabar, anak Anda bisa cepat pintar. Susahnya itu kalau co-drivernya seke. Tolong, berapa kali Miko bilang, kenapa begitu? Ada pernah anak seperti itu, saya dengar justru mobilnya naik ke trotoar. Kenapa? Kaget-kaget teriakan dari papanya itu. Nah,
Sama seperti kalau misalnya anak-anak Anda kuliah dan Anda arahkan dia, Anda lebih pengalaman. Anak Anda mulai bekerja, Anda lebih pengalaman. Anda memberikan trik-triknya. Nanti kamu harus begini, kamu begini, kamu begini. Jadi orang tua seperti ahli strategi. Dia tidak langsung turun ke medan perang, tapi dia tahu bagaimana anaknya harus berperang. Ini yang penting. Ini seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Dia berjalan bersama kita dan mengarahkan kita. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita mau berjalan bersama dengan dia dan memikul kuk yang dipasang bagi kita. Sehingga kita selangkah bersama dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan ini yang sangat penting saudara-saudara terkasih kita renungkan dalam hidup ini. Memikul beban tentu bukan sesuatu yang mudah. Ada salib, ada pengorbanan, ada air mata, ada keringat yang menetes. Namun beban itu menjadi berbeda kalau kita tidak memukulnya seorang diri. Dan Tuhan juga tidak minta kita menjadi single fighter dalam hidup ini. Tuhan berikan pada kita orang-orang yang dapat mendampingi kita. Tapi dia juga menawarkan dirinya menjadi penolong bagi kita. Dalam kehidupan keluarga saudara-saudara terkasih, beban seringkali menjadi besar dan berat bukan karena masalahnya besar, tetapi karena setiap orang memikul masalahnya sendiri. Contoh, suami yang punya banyak beban pekerjaan, tidak mau membagikan kepada pasangannya tentang bebannya. Atau misalnya, dia tidak nyangka ditipu, atau dia sampai harus berutang. Pusing. Minum Paramex pun itu tidak sembuh. Kalau dia tidak bagikan perasaan dia, beban di kepala dia akan sakit kepala terus. Istri yang merasa tidak diperhatikan karena suaminya mungkin sibuk, apalagi sekarang Piala Dunia, sangina sepak bola, merasa kesepian. Dan kalau dia tidak bisa mengatakan ini pada suaminya dan suaminya tidak bisa mendengarkan dia akan merasa kesepian, merasa sendiri. Dan anak-anak yang punya banyak beban, tekanan. Menurut WHO, 1 dari 7 anak remaja sekarang menderita isu mental. Seberapa peduli kita pada mereka? Banyak anak-anak pulang ke rumah, pasang headset di telinga, diam, mendekam di kamar, dipanggil hanya kalau makan. Kalau ditanya, kok kenapa wajahnya muram? Jawabannya, saya baik-baik saja, tidak apa-apa. Mungkin anak-anak ini memiliki beban dari apa? Beban keluarga, masalah keluarga. Dia lihat orang tuanya, sering begitu. Anak itu mungkin tidak akan teriak depan orang tuanya, tapi kalau Anda selalu bertengkar dan dia tahu tentang situasi di dalam kehidupan Anda sebagai suami istri, dia juga terbebani. Belum lagi tekanan dari teman-teman di sekolah, apalagi kalau yang jadi ajang bully-bully, itu bebannya berat. Tambah lagi kalau berhadapan dengan pelajaran yang berat. Wah, itu bisa menyebabkan mereka tenggelam dalam dunia gadget mereka. Medsos yang membuat mereka semakin tenggelam dalam depresi. Seharusnya keluarga menjadi tempat seseorang berani berkata, saya sedang lelah. Kadang-kadang kan tidak kita temui di rumah kita kayak begitu. Dan yang lain menjawab, ayo mari kita pikul bersama. Kan susahnya kalau bilang, saya capek. Yang lain bilang, saya juga capek. Saya lebih capek lagi daripada kau. Seharusnya rumah menjadi tempat di mana orang yang lemah mendapatkan dukungan. Ketika pasangan sedang lelah, kita tidak menyambut dengan tuntutan dan amarah. Ketika anak-anak kita gagal, kita tidak segera membandingkannya dengan orang lain. Ketika orang tua kita menjadi semakin lemah, kita tidak menjadikan mereka sebagai beban. Hari ini Yesus mengajak kita bukan hanya untuk menyerahkan beban kita kepadanya, tapi juga untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka mari kita meresapkan sabda Yesus. Mari
Datanglah padaku, kalian semua yang letih lesu, memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Saya mendengarkan kesaksian banyak orang yang berdoa siang malam dalam beban yang berat dalam hidupnya. Seringkali di tempat Bunda Maria itu, saya keluar jam 9, jam 10 malam, masih ada orang berdoa di situ. Saya tahu banyak orang punya beban yang luar biasa. Di gereja ini pun siang-siang saya sering melihat orang datang berdoa. Mari datang sama Tuhan. Tuhan katakan mari, datang padaku. Serahkan bebanmu. Kalaupun dunia tidak mengerti dirimu, saya mengerti dirimu, kata Tuhan. Jangan menjadi orang yang merasa diri berjuang seorang diri. Mengalami depresi mental karena merasa sendirian. Kita punya Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita belajar dari Dia. Belajar untuk apa? Kuat. Meski kita lemah. Kuat untuk berjalan meski harus memikul salib. Artinya tidak pernah putus asa. Kita bisa mengandalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Amin.